ibu-ibu di belakang jadi satu, Bu. Kita mau menyatukan diri, Bu. Yuk kita jadi satu yuk. Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat yang sudah mulai masuk, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk akan di dalam doa syafaat pada malam hari ini. Kita mohon hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat pada malam hari ini. Mari kita mohon agar Tuhan Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Kalau jemaat diberkati, boleh katakan haleluya dan amin ya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mau memuji-Mu di dalam tempat kudus-Mu. Kami memuji-Mu dalam cakrawala-Mu yang kuat. Kami memuji-Mu karena segala keperkasaan-Mu. Kami mau memuji-Mu sesuai dengan kebesaran-Mu yang hebat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamat Indonesia. Tuhan dan Raja atas Indonesia. Gunung batu tempat Indonesia, berlindung, perisai emas, tanduk keselamatan, dan kota benteng bagi Indonesia. Mazmur 91 kiranya termeterai sebagai perlindungan Tuhan, dan tudung darah Yesus sebagai jaminan keselamatan atas Indonesia. Dengan otoritas yang dari Tuhan Yesus Kristus, kami juga sepakat memerangi dan menahan bencana alam, malapetaka, kecelakaan, kerugian, roh kematian jasmani dan rohani, wabah, sakit, penyakit dan lain-lain atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu, ya Bapa, berikanlah kepada para pemimpin bangsa kami Indonesia hikmat surgawi, hati yang takut akan Tuhan untuk memerintah, hati yang mengasihi bangsa ini, serta rela membela kepentingan rakyat di atas semua kepentingan golongan. Semua rancangan roh antikris, perpecahan, terorisme, perbencian, kekejaman, kerusuhan yang mau menciptakan kekacauan, ketakutan serta pengaruh yang jahat atas bangsa Indonesia dihancurkan kuasanya dan diberantas dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan kesatuan dan persatuan yang dari Tuhan, dan keadilan Tuhan tercurah atas bangsa Indonesia. Bapak, kami sepakat berdoa mendukung pacuan Ju Israel bersama tim pastoral dan seluruh pengerja dan pasukan Dewi Kosen, pusat dan seluruh cabang yang ada Unitel dan Anita Iskris, dan kasih Kristus yang kuat dalam gereja dan keluarga kami. Ada ketaatan, kerendahan hati, dan kerukunan secara tetap berada dalam kegerakan Tuhan, memasuki masa 7 tahun kelimpahan hingga tahun 2030 dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua serangan roh kegelapan dalam bentuk kesuaman, ketawaran hati, dan kemalasan, serta semua siasat iblis yang menyesatkan lewat tawaran yang disodorkan dunia, yang membuat gereja Tuhan kendor dan tidak mampu berfokus kepada kehendak Bapa, dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Juga segala bentuk roh perpecahan
pertikaian, serta pemberontakan. Di dalam gereja setiap bentuk roh intimidasi, ketakutan dan lain-lain yang membelenggu gereja, termasuk roh penyesat, roh agamawi, roh mamon, antikris, dan lain-lain, semua diikat dan dipatahkan kuasanya. Kami minta lawatan api Roh Kudus untuk gereja Tuhan agar bersatu dan bangkit untuk mempersiapkan jemaat mengalami lawatan Tuhan, mengenapi amanat agung sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami dan Bapak kami dalam rangka acara puasa Ester Akbar di Grand Forest Bogor tanggal 6 sampai 8 November 2025 yang akan datang, kami kawal dalam doa untuk 2000 jiwa yang kau tepatkan untuk adil dan bersatu hati berdoa bagi bangsa Indonesia dalam kebaktian doa puasa Ester ini. Kiranya seluruh panitia ada dalam pimpinan Roh Kudus, diberikan hikmat surgawi dan kesatuan hati, dimampukan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik agar seluruh persiapan dan pelaksanaan acara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa kami percaya Engkau Jehova Jireh menyediakan dengan limpah semua kebutuhan akan dana dan SDM, dan dalam nama Yesus, amin, amin. Selanjutnya kami berdoa untuk perjalanan Pastor Joe Israel dan tim yang akan datang, perjalanan misi 7 Years Prophetic Gus Israel tanggal 25 November sampai 6 Desember 2025. Roh Kudus pimpinlah perjalanan ini, semuanya tepat sesuai kehendak Bapa dan memberkati kami di musim yang baru dalam nama Yesus. Amin. Bapa, saat ini layakan kami dengan darah Yesus untuk masuk menghadap tata kudus-Mu. Urapilah hamba-hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan pada sore hari ini, yang akan dipimpin oleh Pak Endi. Terima kasih. Kami tundukkan hati dan pikiran kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Kami berdoa agar roh hikmat, wahyu, dan pengertian-Mu tercurah bagi kami, sehingga kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh memerdekakan dan mengubah hidup kami. Bapa, setiap korban dan taburan berupa doa, dana, dan daya dan kami letakkan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan jiwa-jiwa kiranya boleh berkenan kepadamu, semua berbuah lebat dan melahirkan lawatan yang bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu hati kami percaya, dan karenanya kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur, dan akhirnya kami mau menaikkan syukur dengan segala hormat, pujian, kemuliaan kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kami persembahkan ibadah pada malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! 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 Amin! 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam semuanya. Semangat ya, meskipun hujan atau bahkan banjir ya. Pasti di sini Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin ada yang menerjang hujan, bahkan menerjang banjir. Tetapi kita sebagai pasukan Tuhan tidak menyerah dengan keadaan, tidak menyerah dengan situasi apapun. Kita rindu datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau puji nama Tuhan. Kita sembah Tuhan. Tuhan yang maha baik. Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Dia yang selalu memberkati hidup kita. Naikkan ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Katakan kalau Yesus kita adalah Yesus yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, Yesus kau sungguh baik.
Mari kita naikkan pujian kita dengan segenap hati kita. Katakan, Yesus, 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 Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, katakan saudara dengan segenap hatimu, baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yesus, Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu yang terindah Tuhan, indah. Yesus, ku cinta Engkau Tuhan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu puji namamu selalu Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, telah hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menjamah setiap kami yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat hati kita saudara, mau memuji. Terima kasih Tuhan, selalu pujimu, mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sikaraya ramaya rarararararara masikererererere. Sembah Dia saudara, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sikaraya ramaya rarararararara masikaraya rarararara. Bebaskan manusia rohmu. Kau yang bisa berbahasa roh, bebaskan manusia rohmu. Bebaskan manusia rohmu. Puji nama Dia yang tinggi. Sikarara par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 
Hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Engkau jamah setiap kami, Engkau jamah setiap hati yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan,
setiap hati kami Tuhan. Dan kami rindu menaikkan pujian kami. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sikaraya hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyerahkan ibadah doa pasukan pada malam hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang hadir di tempat ini. Kami percaya tidak satu pun kami yang hadir di tempat ini Engkau lewatkan. Engkau lawat satu persatu, Engkau jamah satu persatu. Kami rindu bawa hati kami Tuhan untuk terus menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan.
Biarlah pujian dan penyembahan kami layak Tuhan, Kau layakkan Tuhan untuk dinaik ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah doa pasukan malam hari ini Tuhan. Dan kami serahkan setiap kami yang hadir, baik onsite maupun online Tuhan, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai rancangan-rancangan damai sejahtera terhadap hidup kita. Amin. Amin. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan yang indah buat kita. Tidak ada rancangan kecelakaan ya dari Tuhan buat hidup kita. Kita harus yakini dan percaya itu. Dan kita harus yakini dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian, kita naikkan. Dia tidak pernah gagal. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ya dengan semangat, dengan sorak-sorai katakan, Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Yes, Dia tidak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal. Kenapa? Dia Allah. Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman.
bersemangat. Amin. Amin. Ya, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau terima taburan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang setia. Penyertaannya selalu sempurna di dalam hidup kita. Dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, sedikit pun. Dia selalu memegang tangan kita. Berikan hati kita saudara. Berikan hati kita. Naikkan ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Anugerahnya yang selalu baru setiap hari di dalam hidup kita. Semua karena kasih Allah kepada kita. Katakan penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Katakan terima kasih. Anugerah-Mu. Yes Lord, anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku Tuhan. Hadir-Mu di hidup. Itu yang terutama bagi kami Tuhan. Terutama anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Yes Lord. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami,
Rose of Sharon, you're my God. You're the Rose of Sharon, you're my God. Kau yang ambil alih Tuhan, Kau yang ambil alih Tuhan. Sikiara lapas siakayara layara labayara layara. Sikiara labayara layara lapas siakayara lapas siakayara layara. Sikiara lapas siakayara labayara layara. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Ini ibadahmu, ini milikmu Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir ambil alih Tuhan Roh Kudus. Tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu Tuhan. Ini mezbah-Mu Tuhan, ini altar-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara lapas shikayara takaya. Sikiara layara layara layara. Sikiara layara lapayara lapayara lapasyana yara. Sikiara lapayara lapasyakayara layara. Sikiara layara 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 pasukayara. Kau baik Tuhan. Sikiara layara layara. Sekali lagi Kau tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu. Tutup setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Tidak ada yang terbuka, semua celah ditutup Tuhan. Kami percaya ada 7 perlindungan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada tembok berlapis-Mu di dalam nama Yesus. Nama-nama-Mu, panji-panji-Mu ada Tuhan di dalam. Kau Jehovah Syama, Kau Jehovah Shalom, Kau Jehovah Rafa, Kau Jehovah Jireh, Kau Jehovah Nisi. Kau panji-panji kemenangan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Penuhi tempat ini dengan atmosfer-Mu Tuhan. Silakan Kau yang ambil alih Roh Kudus Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan. Silakan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang berikan segala hormat, kemuliaan, sanjungan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan, amin. Saya tadi mau nyanyi lagu dangdut saudara. Kan kayaknya hujan-hujan, adem ayem, ngantuk. Siapa ngantuk? Ya tadi saya lihat ada yang merem-merem loh saudara. Begitu saya mau nyanyi lagu dangdut, mati lampu saudara. Berarti enggak boleh nyanyi lagu dangdut next ya saudara ya. Saya sudah siapin saudara, amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus kita baik, amin. Beri tepuk tangan buat diri sendiri saudara. Saya ingat zaman dulu saudara, saya pelayanan di Permata saudara. Saudara tahu Permata Hijau, saya pelayanan di sana. Saya naik motor Grand Honda lama tuh saudara. Sudah tanah mas sering banjir saudara. Banjirnya tuh setengah ban itu loh saudara. Tapi dalam anugerahnya saya belum melayani, belum jadi WL, belum jadi pastor, masih melayani di multimedia saudara. Ngetiki teks ayat, oh keluarin lagu, keluar. Saat itu hujan badai saudara. Terus saya pergi biasanya dengan adik saya ngomong, hujan pergi enggak? Adik saya ngomong, ah malas kok, enakan di rumah, tidur, hujan deres, banjir lagi. Tapi di hati saya saudara, saya berangkat nekat saudara.
Sampai tengah jalan saudara, dalam anugerahnya mogok. Saudara tahu kan kenapa direndam banjir? Banjirnya separuh ban saudara. Mogok ya wis tuntun lah. Dari gereja jam 5 sampai gereja 6:30 saudara. Sudah firman mau amin saudara. Tapi saya bersyukur, saya di hati saya tidak sedih saudara, tapi sukacita. Amin. Karena apa? Yang kita cari itu bukan apa? Bukan saudara kesananya naik apa, saudara harus menghadapi apa, tapi Tuhannya dulu saudara. Di sana saya ketemu Tuhan saudara. Tuhan ngomong, bagus nak, kamu anakku yang radikal. Dah, dia cuma bilang gitu. Di hati itu meskipun dapat firman cuman amin, senang saudara. Serius, khotbah sudah mau selesai mungkin 2-3 menit, sudah amin, saya baru datang, basah semua, kan nuntun mogok saudara, mungkin nuntun 15 menit, setengah jam aja. Tapi dalam anugerahnya saya sampai di situ ibadah sukacita saudara. Pulang makan jagung bakar saudara. Puji Tuhan kan, Tuhan Yesus baik, amin. So simple tapi saya nikmati dengan sukacita. Saya tahu saudara orang radikal meskipun hujan, banjir saudara tetap datang. Beri tepuk tangan buat Tuhan, amin. Saya percaya tadi saya ngomong, coba saya umuman, yuk yang datang per orang dapat 5 juta. Saya jamin tempat duduk udah ada yang kosong saudara. Percaya apa percaya? Percaya saudara. Ini yang streaming dengerin nih. Kalau saya umumin nih, yuk doa pasukan 1 orang 5 juta. Mau hujan badai, hujan guntur, hujan apa, datang semua. Dan mungkin tidak ada kursi kosong saudara. Saya percaya. Amin. Tapi karena saudara ini mencintai Tuhan, itu yang membedakan. Amin. Saudara akan diberkati lebih dari 5 juta saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Siapa pasukan di tempat ini katakan amin. Terus yang kedua kalau saudara mati lampu tiba-tiba saudara, saya percaya pasti akan nyala. Tapi kita tetap fokus aja dan kok mati, jangan saudara. Saya dulu pelayanan di gereja besar saudara, mati lampu setengah jam. Tapi apa yang kita lakukan? Pemusik tetap nyanyi saudara. Musik tempat genjreng walaupun mati totnya. Kita pemusik kita WL Singer tetap nyanyi saudara. Oleh darah anak domba. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan panik saudara. Tenang, akan nyala. Amin. Amin. Jadi mari kita belajar, oke? Malam hari ini kita belajar sesuatu, amin. Oke, kita akan mulai khotbah saya saudara. Next slide. Saya beri tema malam ini judulnya ketidaktaatan saudara. Saya sudah dapat ini tuh harusnya saya enggak firman saudara, malam hari ini saya menggantikan Pastor Dr. Icus. Karena beliau enggak bisa ada alasan tertentu jadi saya menggantikannya. Judulnya ketidaktaatan. Saya sudah dapat tema ini 1 bulan yang lalu saudara. Saudara kalau di sini saudara diajar sama Evangelis Rara, sama Pastor Deborah, tahu ya yang kemarin doain ya saudara. Terus ada lagi, sudah enggak usah tak bahas saudara. Saya semua sudah ada, ketidaktaatan. Banyak tokoh yang tidak taat saudara. Kalau Evangelis Rara kemarin menceritakan tentang yang namanya Samson, saudara. Betul saudara? Saudara nyatet enggak? Kemarin juga pas Pastor Mamsri juga ngomong, kita kayak ditunggangi roh-roh yang jahat, roh Isabel, roh Baal. Jangan sampai saudara, mari kita kebaskan semuanya, amin. Sebab itu merugikan diri kita sendiri saudara. Mungkin saya juga harus koreksi diri saya ditunggangi roh apa. Tapi saya ngomong dalam nama Yesus, biar roh Tuhan yang ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mari buka dengan saya. Apa sih ketidaktaatan itu? Saudara tahu ya, di Alkitab banyak sekali tokoh Alkitab yang tidak taat akan perintah Tuhan. Sebenarnya kalau taat aja enak saudara. Pengertian ketidaktaatan saya ngomong di sini, penolakan atau pengabaian terhadap perintah firman atau otoritas Tuhan yang mengakibatkan murka, hukuman, kehilangan berkat, dan kehancuran bagi diri sendiri maupun orang lain. Saudara percaya kalau sudah tidak taat akan ada seperti ini saudara? Saya akan buktikan saudara. Yang kedua, ketidaktaatan akan menimbulkan kekerasan hati dan kebebalan. Saudara jangan keras hati dan bebal, amin. Amin saudara. Next, saya membuat diagram ini saudara. Next slide. Nah, saya membuat orang lucu ini saudara. Lucu ya saudara ya, orangnya baru senyum. Ketaatan berkat, tidak taat sama dengan kutuk. Siapa percaya katakan amin. Saudara kalau taat
pasti akan mendatangkan, enggak usah banyak ngomong saudara, saudara taat aja, setia aja, dapat berkat enggak saudara? Saudara jemaat setia tempat ini kan, dapat berkat enggak saudara? Kalau saudara enggak taat, dapat berkat enggak saudara? Enggak dapat, simpel kan? Jangan mikir firman tuh kok sulit banget. Saya gambar ini, banyak dari kita tuh punyanya keinginan dagingnya lebih besar daripada keinginan Tuhan saudara. Betul enggak? Saat orang jalan ketemu, tak ada ya, ada roh Tuhan taat. Mungkin saat saudara diberkati banyak, bisa taat saudara. Tapi kalau saudara baru jalan di lembah saudara, lah itu enggak tahu. Mungkin fokusnya ke lain bukan ke Tuhan. Mungkin ke pinjaman, ke apa. Tapi mari balik lagi saudara, kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Saat saudara dalam kondisi apapun, mari taat ke Tuhan. Karena ketaatan akan mendatangkan berkat Tuhan, amin. Next slide. Saya tidak akan lama-lama saudara. Akibat ketidaktaatan apa sih tadi? Yang pertama yaitu membangkitkan murka Allah. Mari buka di Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Saya yang pertama, saudara kedua ya saudara ya. Siap? Sudah? Oke. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat 2. Lapar saudara, masih fales. Bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk mengepur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana sebab orang-orang di sana sedikit saja. Next. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Next. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amorim untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Next. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Next. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang-orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadap musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jatuhkan dari tengah-tengah kamu.
Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Next. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, seorang demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Next. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadanya apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Next. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Next. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ayat terakhir, sesudah itu didirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Hal simpel saudara, si Akan ini ngambil barang yang bukan punyanya saudara. Saudara percaya enggak kalau saudara perang, saudara pasti akan bawa jarahan. Amin. Saudara pernah baca enggak cerita perang nih, perang, menang, yang menang pasti bawa apa saudara? Bawa jarahan saudara, enggak mungkin cuma bawa tas plastik saudara. Bawa jarahan, amin. Saya percaya Akan ini sudah diberkati saudara. Tapi dia masih nyimpen yang namanya, ini loh saudara, di ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Jas itu saudara yang dilihat Akan dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang Tuhan memberikan kita kemenangan saudara, tapi kadang kita tidak tanya Tuhan, Tuhan kemenangan ini buat siapa? Kadang Tuhan memberkati kita dengan banyak hal, kesehatan, berkat, tapi tidak tahu berkat ini buat siapa saudara. Mari malam hari ini jangan ada yang tidak taat saudara. Saudara apapun yang Tuhan perintahkan, mari lakukan saudara. Meskipun itu berat saudara. Tapi Tuhan akan berikan kekuatan. Amin. Saya percaya si Akan ini sudah diberkati. Saya percaya saudara. Tapi dia masih serakah saudara. Kalau orang serakah mau diberkati berlimpah-limpah ya tidak cukup. Namanya serakah saudara. Maka dari itu jangan serakah, hidup dengan taat. Amin. Amin. Simpel loh saudara. Saudara tidak taat, apa yang terjadi? Murka Tuhan bangkit. Akibatnya siapa yang rugi? Apakah Akan saja? Bukan saudara. Bangsa Israel juga rugi. Beliau kalah melawan Ai yang istilahnya bangsa Israel perang kota-kota besar itu dengan menang saudara. Ini cuma lawan 3.000 saudara dan kalah saudara.
Karena apa? Yaitu tidak taat. Bukan cuma akan yang kalah, tapi bangsa Israel kalah. Karena ada satu orang yang tidak taat. Saya percaya di Goshen ini tidak ada yang tidak taat. Kita bergerak seirama satu unity dengan Tuhan. Amin. Jadi kita harus lebih dari pemenang. Amin. Next yang kedua saudara. Akibat ketidaktaatan yaitu menghilangkan pertolongan dan berkat Tuhan. Mari buka dengan saya di 1 Samuel 13 ayat 9. Ini bercerita tentang Saul, saudara. Saudara tahu? Saul itu dipilih jadi raja, tahu? Siapa yang menggantikan Saul, saudara? Siapa? Daud, betul. Yang keras, Bu. Oke. Ayat 9 ya, ayat 19. 1 Samuel 13 ayat 19. Yang sudah ketemu katakan amin. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kuas. Sehingga pada hari pertempuran itu 9 pedang atau lembiung pun tidak terdapat pada seluruh rakyatnya yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Dari ayat 9 saudara saya akan bacakan. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepada korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Kesalahan Saul satu, saudara. Pertama apa, saudara? Dia tidak nurut Tuhan. Harusnya dia nunggu Samuel untuk mempersembahkan korban. Dia lakukan sendiri, saudara. Dan itu di mata Tuhan sudah suatu hal yang tidak taat. Amin. Jadi kalau apa-apa disuruh Tuhan, taat, saudara. Meskipun hal sepele, saudara. Bakar korban bakaran, saudara. Mungkin saudara suruh Tuhan, Bu, besok masak untuk itu. Ada ibu 5 orang tidak bisa makan. Taat, saudara. Masak apapun. Mungkin saudara, aduh, minyak tidak punya, uang tidak punya, sayur tidak punya. Apa adanya, saudara. Yang ada padamu. Amin. Mari berikan, saudara. Amin. 1 Samuel 15 ayat 9, saudara. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Nanti dibaca ya saudara sampai ayat 26 ya. Yang kedua saudara, apa sih ketidaktaatan Saul apa saudara? Di ayat 9 saudara. Harusnya tidak ada yang tersisa saudara untuk korban. Tapi si Saul tuh menyelamatkan korban-korbannya saudara. Buat istananya sendiri saudara. Just simple saudara. Dia raja, dia berkuasa, dia punya tahta. Tapi tidak nurut sama Tuhan. Akibatnya apa saudara? Tidak jadi raja. Betul? Digantikan Pak Daud saudara. Pak Daud itu sudah imut, ganteng, polos. Jadi raja saudara. Amin. Jangan sampai kita menghilangkan pertolongan dan berkat Tuhan.
Akibat ketidaktaatan itu saudara, menghilangkan pertolongan dan berkat Tuhan. Siapa yang hari ini ditolong Tuhan? Yang pernah ditolong Tuhan siapa? Oh banyak ya, saya sering saudara, ditolong apapun saudara. Saya mau cerita ya saudara, saya kalau ke mall sama anak saya nih saudara, anak saya tak suruh berdoa. Biar apa saudara? Biar dapat tempat parkir yang simple, street. Dan dalam anugerahnya setiap kali saya ke mall saudara, enggak pernah ada kata macet. Pernah sih sempat penuh saudara, tapi begitu saya nyampe ada mobil pas keluar saudara. Dilalah parkir, serius. Itu hampir setiap kali saya ke mall. Dan Tuhan itu mendengarkan doa anak saya yang simple saudara, perkara parkir mobil. Amin. Jadi saudara itu jangan ngomong, waduh, enggak lah, ngapain doa-doanan, aku harus diberkati. Jangan salah saudara. Saul sudah raja loh saudara, dia diberkati enggak? Diberkati. Satu hatinya itu loh, yang enggak taat tuh loh saudara, yang menyebabkan kehilangan destiny-nya, kehilangan pertolongan Tuhan, kehilangan berkat Tuhan dalam hidupnya. Mari sore hari ini sudah ada 2 tokoh. Yang pertama tadi siapa? Yang pertama tadi siapa saudara? Lupa saudara. Yang pertama tadi siapa? Akan. Yang kedua si Saul saudara. Mari kita buka yang ketiga. Akibat ketidaktaatan apa sih? Menghadapi yang namanya kutuk saudara. Mari buka dengan saya di Kejadian. Kejadian 17. Nah ini terkenal nih. Saudara siapa yang enggak tahu Musa? Saudara yang baca Alkitab pernah dengar, pernah baca yang namanya Musa ya saudara ya. Siapa yang percaya Musa itu orang hebat? Dulu Musa orang hebat ya saudara. Dulu Musa enggak orang hebat saudara, orang gagap, ngomong aja enggak bisa saudara. Kok tahu pastor baca Alkitab saudara? Karena pas mau hadap Firaun dia dibantu siapa? Si Harun saudara, betul? Si gagap saudara, tapi dia hebat enggak? Dipakai Tuhan enggak? Dipakai Tuhan. Siapa di sini yang pernah membelah laut saudara? Musa pernah. Betul? Air jadi darah. Tulah, 10 tulah, siapa yang buat saudara? Tuhan saudara. Kepada Musa, betul? Saudara pernah enggak? Hebat enggak orang ini? Hebat saudara. Tapi satu hal lagi, karena tidak taat saudara. Simpel loh saudara. Yuk baca ya saudara ya, ayat 17 saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Kejadian 17 ayat 17. Keluaran 17 saudara, Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 saudara. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah aku mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau membimbing kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kau lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah dan di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara mereka para tua-tua Israel. Bawalah juga di tangan tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah.
Maka kau berdiri di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Hari itu Musa disuruh Tuhan itu untuk ngomong, bukan untuk melakukan tindakan, saudara. Untuk ngomong keluar air batu, maka batu akan keluar air. Tapi hari itu beda, saudara. Karena mungkin Musa saking emosi, tidak tahan-tahan, saudara lihat bangsa Israel yang bersungut-sungut, mengeluh terus. Tidak ada air, tidak ada makan, tidak ada apa. Jengkellah dia. Akibatnya apa, saudara? Musa dan Harun tidak masuk tanah Kanaan, saudara. Dan dia menghadapi kutuk. Hal simpel loh, saudara. Kalau kita melanggar perintah Tuhan sedikit aja. Untung hari ini tuh kita hidup dalam perjanjian baru yang isinya kasih karunia, kebaikan Tuhan. Tapi jangan salah, ada yang namanya timbangan, saudara. Timbangan engkau didapati berkenan enggak atau engkau enggak berkenan, ada timbangannya, saudara. Kenapa ada ngomong, semua kita itu akan ada bayar harganya. Betul, saudara. Apapun yang kita lakukan di tempat ini, kita akan ada bayar harganya kalau kita salah di hadapan Tuhan. Makanya teruslah berbuat baik, apapun lah, saudara. Saudara enggak usah mikirin omongan orang lain, saudara. Saudara mau berbuat baik, saudara. Kadang-kadang suatu saat saudara berbuat baik terus nih. Ada satu kali mungkin perbuatan saudara menyinggung. Itu yang akan dibahas terus, saudara. Serius, itulah manusia. Makanya dari itu kita harus berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Bukan untuk dipandang manusia, wah Ibu Nur baik. Jangan, saudara. Kita berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Akibat ketidaktaatan yaitu menghancurkan diri sendiri. Bilangan 20, saudara. Nah ini, saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umatmu itu berkumpul. Katakanlah ia depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta tentaranya. Tadi yang saya ngomong, saudara, hanya perkatakan, saudara. Tapi Musa apa, saudara? Memukulnya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Setelah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umatnya itu dan ternaknya mereka dapat minum. Dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Amin. Just simple, saudara. Tapi karena ketidaktaatan, tidak masuk Kanaan. Siapa mau? Tidak mau ya. Siapa yang mau taat dengan Tuhan? Amin. Amin. Akibat ketidaktaatan ada lagi, saudara, mendapatkan hukuman. Mari buka dengan saya di Yunus. Saudara pasti tahu cerita ini ya, saudara ya. Yunus disuruh ke Niniwe tapi dia tidak mau, saudara. Betul? Dia malah mau balik, mau meninggalkan Niniwe. Kalau zaman sekarang mungkin pastor, saudara. Pastor disuruh khotbah ke tempat mana. Tidak mau, saudara. Tiba-tiba di perjalanannya, saudara, ada badai, ada apa. Sampai kapalnya tidak bisa berlayar. Dibuanglah orang ini, saudara. Si Yunus ini. Dan dimakanlah oleh ikan besar, saudara. Betul? Di sana bermalam-malam dimuntahkan lagi kembali. Kalau yang namanya Tuhan sudah suruh lakuin, saudara. Jangan sampai kita itu loh mendapatkan hukuman. Saudara siapa yang mau dihukum, saudara? Tidak enak ya.
Kalau dihukum itu tidak enak saudara, betul? Betul? Mari saudara jangan sampai kita mendapat hukuman seperti Yunus. Amin. Akibat ketidaktaatan, nah ini dosa warisan saudara. Mari buka dengan saya di Kejadian. Kejadian 3 ayat 1 saudara. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang di dalam taman ini, janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan ini melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa aku telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon dan kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang kau perdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan memeremukkan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kau buat sangat banyak, dengan kesakitan akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkaulah akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Akibat ketidaktaatan apa saudara? Dosa warisan saudara. Siapa percaya Adam dan Hawa di Taman Eden ini sudah enak banget. Di antara pohon, ribuan pohon yang ada, ribuan buah-buahan yang ada, cuman satu loh. Betul ya saudara? Kadang kita manusia itu sukanya apa saudara? Kepo saudara. Kalau udah dikasih tahu, pinginnya cari tahu saudara. Betul ya? Sama seperti Adam dan Hawa saudara. Di antara sekian taman yang luas di Eden, cuman satu. Engkau tidak boleh makan atau menyentuh dari pohon kehidupan. Yang namanya manusia saudara. Siapa yang percaya Adam dan Hawa ini dekat dengan Tuhan Yesus? Setiap hari isinya, kami memuji kebesaran-Mu. Siapa yang percaya saudara? Every day dia ketemu. Pas bangun tidur, ketemu, halo Tuhan, shalom, selamat pagi. Tuhan mau ngajari firman nih. Adam dan Hawa kumpul di sini, duduk bareng, belajar firman bareng. Kok ya masih bisa jatuh dalam dosa saudara? Saya jujur sempat merenungkan ini saudara. Mungkin 3 tahun lalu saya sempat merenungkan ayat ini. Kenapa kok bisa yang sudah istilahnya tidak ada batas antara Tuhan dan manusia. Istilah kalau saya ngomong, yuk tinggal ketemu papa saya, buka ketemu papi saya. Enak gitu loh saudara. Tapi kok ya masih bisa jatuh yang namanya dosa saudara. Karena apa saudara? Ketidaktaatan. Wong di Eden banyak pohon, cuman satu aja, kok ya dimakan. Kadang kan iblis kan ya gitu saudara, bujuk-bujuki kita. Jangan ke gereja, hujan, enak tidur, nonton Korea lebih asik tuh. Betul apa betul? Hujan, becek, beletok. Tadi ada yang izin ke saya, pastor saya enggak bisa izin, enggak bisa ke gereja, hujan. Walah bu, grimis toh, hujan untung air, kalau hujan api gimana? Tak saya jawabin gitu saudara, sambil senyum, bercanda aja. Ya kembali lagi ke orangnya masing-masing. Saya ngomong, cuman hujan bu, ayo datang. Rugi kalau enggak datang. Kita di sini bukan karena kepingin ketemu Pastor Hendy, Pastor Icus. Kita kepingin ketemu Tuhan saudara. Amin. Amin. Maka datanglah saudara. Jadi pasukan yang radikal saudara. Jangan, hujan, enggak usah datang. Ada masalah ini. Kesandung sedikit. Tolong slide kesimpulan terakhir, tolong ditayangkan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Mari malam hari ini engkau kadang tidak taat sama Tuhan, ayo berbalik saudara, minta ampun, amin. Pribadi, lepas pribadi ngomong, Tuhan ampuni aku kalau selama hidup hamba-Mu, saya sebut nama-Mu tidak taat, ngomong saudara, amin. Saya menarik kesimpulan dari ketidaktaatan akan mendatangkan hukuman atau kutuk, sementara ketaatan mendatangkan berkat dan penyertaan Allah, amin. Mari malam hari ini tutup matamu, sembah, koreksi hatimu, hidupmu saudara. Ketidaktaatan dapat merusak hubunganmu seseorang dengan Tuhan. Saat engkau tidak taat saudara, seperti Adam dan Hawa loh saudara. Sudah dekat, tidak jauh di mata, dekat di hati. Dekat banget saudara. Tapi karena dia dosa, itu yang akan melepaskan Adam dan Hawa dari kasih Allah. Mari malam hari ini tutup matamu, minta ampun ke Tuhan. Kalau engkau tidak taat apapun, mari balikan lagi Tuhan. Balikan cinta mula-mula kami kepadamu Tuhan. Yang sudah suam-suam malam hari ini, mari minta lagi cinta yang baru saudara. Karena kasihnya selalu baru setiap pagi saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, ku naikkan
syukur padamu Yesus. Sembah Dia. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ya jemaat saja. Segala puji Syukur bagimu. Yes Lord. Kemuliaan hanya bagimu. Ya. Dengan hatimu katakan segala puji syukur. Segala sembah Dia, sembah Dia. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Firman yang hamba-Mu sampaikan yang daripadamu, biar Kau yang sempurnakan semuanya Tuhan. Biar jadi hidup dalam hidup kami Tuhan. Biar kami jadi jemaat dan umat yang taat kepadamu Tuhan. Kami tidak mau kehilangan destiny kami. Kami tidak mau ada kutuk di dalam hidup kami. Kami mau Engkau Tuhan beserta dengan kami. Berkat Tuhan menyertai kami. Apa yang kami kerjakan Kau yang buat Tuhan berhasil. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Biar setiap kali kita melewati hal-hal yang sulit, biar kita lolos dan lulus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan.
Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Berikan kepada Tuhan, amin. Amin. Satu lagi. Saya akan memberikan pengumuman saudara, tolong disimak dengan baik saudara, amin. Karena Pastor Dr. Icus tidak datang, jadi saya merangkap saudara pengumuman, iya, nanti perjamuan, iya, doa berkat, iya, amin, semangat. Kita butuh volunteer saudara, bagi Bapak Ibu yang mau membantu di pelayanan kami, tolong segera hubungi saya. Kita juga melayani di baptisan air, penyerahan anak, penghiburan dan kedukaan, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pelepasan dan pentahiran. Bagi Bapak Ibu yang butuh pelayanan ini, segera hubungi kami, amin. Kita juga setiap hari ada menara doa Semarang, saudara, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Ada yang melayani di tiap sesi per 2 jam. Juga ada doa pasukan setiap hari Selasa jam berapa? Jam 7 malam, amin. Kita juga ada doa pagi di tempat ini jam 5, dan ibadah yud jam 6 sore saudara, setiap hari Sabtu. Amin, tolong dicatat bagi Bapak Ibu yang punya anak, tolong dihimbau untuk, yo nak ke gereja, Sabtu-Sabtu cari Tuhan. Jangan cari jodoh saudara. Cari Tuhan dulu, nanti jodoh ditemukan. Amin. Kita juga ada 2 kali ibadah, IR 1 jam 10 dan IR 2 jam 5 sore. Sekolah minggu diadakan 2 kali, IR 1 jam 11 dan IR 2 jam 6 sore setelah present worship. Kita akan melihat video dari pusat puasa Ester saudara. Mari bagi Bapak Ibu yang mau ikut, daftar segera dan bayar saudara. Murah, serius, sangat murah. Oke, Tuhan Yesus berkati. Putra Roh Kudus ada di tengah kita, semua berdoa. Saat umatnya merendahkan diri, berpuasa dan mencari wajahnya, maka sorga menjawab. Kemuliaan Tuhan sedang turun. Tahun ini kita tidak hanya berpuasa, kita mau langkah masuk, melewati gerbang menuju ruang tahtanya. Mari bersama-sama, generasi demi generasi, bangsa demi bangsa, bersatu dalam puasa, doa, dan penyembahan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan janjinya digenapi. Puasa Ester 2025, Enter the Palace. Saatnya melangkah masuk ke hadirat Raja di atas segala raja.
Salam umat Tuhan di mana kita berada. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah doa puasa Esther yang akan dilaksanakan di Grand Forest. Karena doa puasa Esther banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadikan kerinduan kita. Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 24, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Saya percaya lewat puasa Esther yang akan kita laksanakan tanggal 6 sampai 8, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri sudah merasakan, ini sudah kali yang kelima saya ada di puasa Esther, dan saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Silakan datang dan nikmati hadirat Tuhan bersama kami, JKI Goshaina. Haleluya, amin. Tahun lalu saya bisa mengikuti puasa Esther, padahal 4 hari sebelum puasa Esther saya terbaring di rumah sakit dan menurut saya tidak bisa ikut dan saya tidak mampu untuk menyelesaikan puasa Esther. Tapi puji Tuhan, ternyata di puasa Esther saya disembuhkan dan saya bisa menyelesaikan puasa Esther dengan baik. Dan banyak berkat rohani yang bisa saya dapatkan, kesembuhan, pemulihan, urapan yang baru. Jadi pastikan, yuk ikut puasa Esther di 2025 ini dan mengalami mujizat Tuhan seperti yang saya alami. Tuhan Yesus memberkati. Saya membagikan berkat untuk keluarga saya, khususnya untuk Harel, umur 12 tahun bisa lewati puasa 3 hari, 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Itu suatu berkat yang luar biasa. Dia makin dewasa di dalam mengikuti Tuhan dan dia berjuang untuk bisa menikmati setiap puasa Esther ini. Kita datang berpuasa, berdoa menyembah Tuhan, dan dengan merendahkan diri, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Segala sakit penyakit saya yang tadinya saya masuk ke masa karamau, ternyata saya dimampukan Tuhan, kemuliaan Tuhan luar biasa, malah sembuh. Dalam anugerah Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, 3 hari dimampukan untuk lolos puasa Esther. Dan puji Tuhan, 3 hari kami lalui dengan berhasil. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, semuanya dilalui dengan Tuhan. Dan saya biasanya itu juga tidak tahan untuk masa, biasanya masa hari mungkin masih kuat, tapi kalau 3 hari 3 malam saya harus coba, dan ternyata bisa lulus dan tidak sakit, tidak berani dengan Tuhan, tidak sakit, tidak apa, dan 3 hari 3 malam lulus untuk puasa Esther. Kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup saya bisa mengikuti puasa Esther tahun kemarin 2024. Hari pertama lancar, hari kedua mulai ada tantangan. Namun karena acara dikemas dengan sangat bagus, ada pujian, worship, doa peperangan, firman Tuhan bersama hamba-hambanya yang luar biasa sehingga tidak terasa. Hari ketiga penentuan, saya masih kuat dan terlampauilah peperangan puasa Esther dan lolos. Ayo Bapak Ibu, silakan ikut puasa Esther untuk mendapatkan kemuliaan dan berkat 7 tahun kelimpahan dari Tuhan Yesus sendiri. Mari saya mengajak kita semua untuk bisa hadir bergabung di dalam event yang dahsyat ini. Pasti kita akan mengalami terobosan yang luar biasa, lawatan Allah yang dahsyat akan kita terima. Mari bersama-sama ikuti puasa Esther Akbar. Saya mengajak Bapak Ibu semua, boleh kita hadir bersama-sama, ajak keluarga semua dan bahkan rekan-rekan untuk hadir. Percayalah, kalau firman Tuhan berkata dalam Matius 17:21 bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayo kita alami terobosan, kita alami di musim yang baru di Pi 7586 ini, kita masuki tahun-tahun keajaiban. Pada tanggal 6 sampai dengan 8 November 2025 berada di Green Forest Bogor. Mari kita hadir dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Ya, bagi Bapak, Ibu yang mau ikut, segera daftar, harganya sudah ada. Kamar 2 berapa, kamar 3 550, kamar villa 400. Yang kamar 2 sudah sampai lantai 4, saudara. Jadi kalau udah cepat-cepat bisa nanti sampai lantai 12, saudara. Liftnya lama sekali, saudara. Mending kamar bawah lebih cepat, lebih asik, saudara. Kita puasa enggak mungkin naik lantai sampai 12 kan, saudara. Lapar malah nanti. Betul ya, saudara ya? 3 hari 3 malam enggak makan, enggak minum. Mari kuat, saudara. Siapa yang mau ikut, daftar ke saya, oke? Ini sudah tanggal berapa ya? Ini sudah tanggal 21 Oktober, saudara. Kita tanggal 6 sampai 8 November sudah berangkat. Mungkin kita ada lebih 2 minggu lagi. Mari daftar segera. Kalau ada berkat, mari langsung bayar, saudara. Amin. Siapa yang sudah ikut tempat ini puasa Esther? Loh, enggak ada yang angkat tangan. Oh, yang belakang, ketutup silau ini. Ada banyak ya, puji Tuhan. Ayo ikut daftar, saudara. Amin. Amin. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan.
Terima kasih Tuhan. Mari siapkan persembahan saudara. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kalau saudara malam hari ini memberikan ucapan syukur ke Tuhan, mari naikkan korban syukurmu ke Tuhan saudara. Saat saudara memberikan nyanyian pujianmu ke Tuhan, saudara sedang memberikan korban pujianmu ke Tuhan saudara. Yang namanya korban itu harus ada luka saudara. Kalau tidak ada luka namanya bukan korban, betul saudara? Mari malam hari ini bawa korbanmu ke Tuhan dengan sukacita. Saudara akan dilimpahi dengan kasih karunia-Nya. Amin. Mari deklarasi dengan saya. Saudara siap? Amin. Yang siap katakan amin. Pasukan Tuhan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan pertolongan Roh Kudus dan kunci kerajaan surga yang telah kami terima, maka kami berkatakan tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun-tahun kemenangan dan kasih karunia. Kami terima berkat Tuhan jasmani, rohani dan ilahi, dan janji Tuhan digenapi. Tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun-tahun komitmen dan kesetiaan. Kami mengampuni, mengasihi dan hidup kudus dan hidup di bawah perlindungan Tuhan yang sempurna. Tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun-tahun pertumbuhan rohani yang pesat. Kami masuk masa percepatan dan kedalaman dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, dalam doa, penyembahan, dan firman Tuhan setiap hari. Melekat erat dengan Tuhan, tetap berada dalam kasih mula-mula. Pelita kami tetap menyala dan cadangan minyak kami cukup sampai Tuhan datang menjemput di awan-awan. Tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun-tahun kemajuan dan terobosan. Kami terima terobosan dalam kesehatan. Kesehatan kami sempurna. Kami punya perjanjian Kaleb. Kami tetap kuat menyelesaikan semua sampai akhir. Kami terima terobosan dalam keluarga, pemulihan keluarga, dan anggur kemanisan dari Tuhan. Disatukan dan disempurnakan dengan ikatan kasih Kristus. Kami terima terobosan dalam ekonomi, pekerjaan, bisnis, usaha dan pekerjaan kami diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Semua yang Tuhan percayakan menjadi besar. Kami jadi bendahara Tuhan yang bisa dipercaya untuk membiayai ladang-ladang misi Tuhan. Kami terima terobosan dalam pelayanan, kepekaan, ketajaman, serta kemampuan untuk melaksanakan semua yang Tuhan mau. Dan hidup kami berbuah lebat. Kami terima terobosan menang atas semua pergumulan. Kami terima kekuatan dan kuasa Tuhan untuk berjalan dengan iman dan menang atas setiap pergumulan. Sebab pembela kami adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya apa yang kami perkatakan dan deklarasikan terjadi, tergenapi dan termeterai. Dan kami berikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Tidak ada orang miskin di antara kami. Kami makin diangkat, kami kepala dan bukan ekor. Kami di atas dan bukan di bawah. Dan setiap kita yang memberikan dengan sukacita katakan amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, sebab Allah sanggup
petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang padam, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang padam, langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang padam. Yang sudah mendapatkan perjamuan kudus, silakan bangkit berdiri, saudara. Saudara sudah mendapatkan perjamuan kudus, ada yang belum? Yang belum lambaikan tangan? Oh sudah semua, yuk bangkit berdiri, saudara. Siapa yang percaya tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan, saudara? Tiba-tiba tadi saya naik ingat lagu ini, saudara, lagu nostalgia. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Siapa yang tidak mau, saudara? Saudara mau ada badai, mau ada masalah, asal Tuhan berjalan bersama kita, badai pun teduh, tenang, saudara. Amin. Amin. Mari angkat tubuh dan darah Yesus, mari percaya. Ini lambang kemenangan kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah kita percaya bahwa roti dan anggur yang kita pegang ini adalah tubuh dan darah Yesus? Mari kita makan dan langsung minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Siapa yang bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enam, derek Gusti yo sing damel. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. 10 wis genep, derek Gusti mesti selamat. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enam, derek Gusti yo sing damel. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. 10 wis genep, derek Gusti mesti selamat. Amin. Apa iya? Tenang. Apa tenan? Iya. Pancen tenan, derek Gusti mesti selamat. Apa iya? Tenang. Apa tenan? Iya. Pancen tenan, derek Gusti mesti selamat. Haleluya. Siapa yang percaya kita ikut Tuhan Yesus pasti selamat. Amin. Amin. Ada kemenangan, ada kebangkitan, Yes. ada kesembuhan di dalam Yes. Yesus. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari semuanya angkat tanganmu, terima berkat Tuhan saudara. Terima kasih untuk anugerah-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ibadah tempat ini Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya kami punya Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Dan kiranya Tuhan menyinarkan wajah yang kepada kita dan memberikan kasih karunia-Nya. Kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan, favor of God, favor of man turun atas hidup kita. Dan kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera dalam hati kita. Kiranya berkat dari kasih Allah Bapa dan anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dari malam ini sampai Maranatha. Dan setiap kita yang percaya dan diberkati katakan amin. God bless you. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di ibadah raya hari Minggu besok. God bless you.